Salah satu ciri khas yang umumnya terdapat di setiap sejarah suatu kota adalah terdapatnya pemukiman Tionghoa atau biasa disebut pecinan di kota itu. Kawasan pecinan dalam sejarahnya selalu menjadi penopang sekaligus jantung perekonomian. Tak heran jika pecinan terdapat hampir di berbagai kota besar di dunia, termasuk Jakarta. Jauh sebelum Belanda membangun Batavia, orang-orang Tionghoa sudah tinggal di sebelah timur Muara Ciliwung, tidak jauh dari pelabuhan Sunda Kelapa. Kedatangan orang-orang Tionghoa bahkan sudah dimulai sejak sebelum abad ke-7. Pada masa di mana tembok Batavia masih berdiri dengan kokoh, orang-orang Tionghoa bebas keluar masuk dan tinggal di dalam kota. Setelah terjadinya pembantaian orang-orang Tionghoa di Batavia, orang-orang Tionghoa ditempatkan di luar tembok yang saat ini kita kenal sebagai gelodok. Penamaan gelodok pun mempunyai cerita tersendiri. Konon gelodok berasal dari kata grodok, yaitu bunyi air yang jatuh dari pancuran di sekitar daerah tersebut. Namun orang-orang Tionghoa di sana mengalami kesulitan untuk mengucapkan kata grodok seperti layaknya orang pribumi dan mereka menyebutnya dengan glodok. Salah satu lokasi yang terkenal di Glodok adalah Petak 9. Jalan ini sebenarnya adalah bagian dari Jalan Kemenangan 3. Namun karena dahulu rumah-rumah penduduk yang terdiri dari petak-petak yang berjumlah 9, maka jalan itu pun dikenal dengan Petak 9. Di dalamnya pun terdapat banyak potensi heritage. Di kawasan Petak 9 sendiri masih terdapat banyak kelenteng. Salah satunya adalah kelenteng terbesar di Petak 9 yaitu kelenteng Cinteyuan. Kelenteng ini bisa dikatakan sangat tua karena menurut Adolf Hacken pada tulisan Historical Sites of Jakarta menyatakan bahwa pada sekitar tahun 1650 seorang letnan Tionghoa bernama Kuo Sun Quan mendirikan sebuah kelenteng untuk menghormati Dewi Kuan Im di Glodok. Kelenteng ini merupakan kelenteng umum, artinya tidak secara khusus memuja salah satu agama atau aliran saja, tetapi memuja berbagai agama seperti Tao, Konghucu, dan Buddha. Gedung utama kelenteng Cinteyuan dibangun sesudah tahun 1740 karena kelenteng yang lama ikut dihancurkan pada tahun itu. Ujung-ujung atap gedung induk dengan genteng yang bagus melengkung ke atas dihiasi dengan naga-naga dan berbagai patung porselin. Pintu ganda utamanya dilukisi gambaran penjaga. Kedua jendela bundar dari ukiran kayu yang tembus pandang melambangkan cilin, binatang menakjubkan yang menyerupai kuda bercula satu. Binatang ini dianggap lambang keberuntungan yang luar biasa. Selain kelenteng Cinteyuan, juga terdapat kelenteng kedua terbesar di Petak 9. Kelenteng Toa Sepio juga disebut kelenteng duta besar untuk menghormati dewa yang dipuja di kelenteng ini, yaitu Toa Sekong atau Paduka Duta Besar. Pada awalnya, kelenteng ini dibangun oleh orang Hokkien dari Kabupaten Tionghoa di Provinsi Hokkien. Walaupun tidak jelas kapan waktu pastinya, kelenteng ini dipersembahkan kepada Cheng Quan, Chin Kun yang merupakan dewa daerah tersebut.
Sumber lain menyebutkan bahwa Toa Sepio berarti kelenteng utusan. Hal ini dikarenakan pada abad ke-15 seorang utusan Raja Chengquan Chengkun dari Tiongkok Selatan pernah datang ke Glodok untuk bersilaturahmi dengan pengurus kelenteng Chengquan Chengkun. Pendiri kelenteng ini adalah seorang pedagang yang berniaga di Pasar Glodok. Sebagai pengingat sang raja, maka didirikan kelenteng dengan nama tersebut. Belakangan, nama Toa Sepio lebih dikenal ketimbang nama Chengquan Chengkun karena Toa Sepio lebih mudah diingat ketimbang Chengquan Chengkun. Saat terjadi kerusuhan dan pembantaian etnis Tiongkok pada 1740, kelenteng ini sempat dibakar massa. Pada saat itu, benda yang selamat hanya patung Chengquan Chengkun dan tempat menancapkan lidi hio yang biasa diletakkan di altar di depan patung dewa. Kini patung tersebut disimpan dalam lemari kaca di lantai atas agar tidak rusak, mengingat usianya yang sudah sangat tua. Sedangkan yang dipasang di altar kelenteng ini adalah replikanya. Menurut kepercayaan, konon salah satu keistimewaan kelenteng ini adalah sangat manjur untuk bersumpah. Bagi mereka yang menepati janji sumpahnya di depan altar kelenteng ini dipercaya hidupnya akan berjaya, sedangkan yang kukuh dengan kebohongannya niscaya akan mendapatkan celaka. Seperti halnya kelenteng lain, akan dijumpai pula patung-patung para dewa dan dewi, tak terkecuali patung Dewi Kuan Im. Di kelenteng ini pula, tiap perayaan Cap Gome, hari ke-15 setelah Tahun Baru Imlek, diadakan upacara kirap keliling pecinan yang dinamakan Gotong Tapekong. Tradisi sempat terputus sejak 1958 dan dirintis kembali setelah era reformasi. Tidak jauh dari kelenteng Toa Sepio, terdapat sebuah gereja bagi warga Tionghoa bernama Gereja Santa Maria Fatima. Awalnya gereja ini hanya menggunakan bahasa Tionghoa dalam pelayanannya, karena memang jemaatnya merupakan warga keturunan Tionghoa. Tapi sekarang gereja ini mengadakan pelayanan dengan bahasa Indonesia dan Tionghoa. Arsitektur gereja ini unik karena sebenarnya sebelum menjadi gereja, bangunan ini merupakan kediaman dari seorang letnan bernama Ciu. Oleh karena itu, gereja ini kental dengan arsitektur yang diperuntukkan bagi pejabat Tionghoa masa pemerintahan Hindia Belanda. Lengkap dengan struktur satu bangunan utama dan dua bangunan samping, ujung atap melengkung gaya ekor walet, dan kawalan dua singa batu di halaman depan. Banyak bagian berbau Tionghoa di gedung ini seperti inskripsi-inskripsi Tionghoa di bubungan atap,
tempat untuk patung dewa, serta sketsel berwarna merah dan emas yang berada di depan pintu utama gereja dibiarkan seperti apa adanya oleh pihak gereja. Tidak diketahui secara jelas kapan dan bagaimana sejarah bangunan ini didirikan. Hanya diketahui bahwa gedung ini dijual oleh pemiliknya setelah Tiongkok dikuasai komunis pada tahun 1949. Tidak lengkap rasanya bila pecinan tidak menjajakan makanan dan minuman khas dari Tionghoa sendiri. Di petak 9 terdapat suatu gang yang berisi berbagai macam makanan dan minuman yang menggugah selera, yaitu Gang Gloria. Sebetulnya kawasan Gang Gloria adalah sebuah jalan sempit yang berada tepat di belakang gedung Gloria yang sudah terbakar beberapa waktu lalu. Kawasan ini kemudian terkenal sebagai surganya kuliner. Memasuki Gang Gloria, kita akan disambut berbagai pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai jenis makanan dari mulai cemilan ringan seperti permen, bakmi khas Cina, es kopi taki, gado-gado direksi, hingga berbagai hidangan berbahan dasar babi. Bagi pecinta kopi, kedai kopi es Taki menjadi salah satu kedai kopi yang wajib disambangi. Selain menjadi kedai kopi tua alias jadul sejak tahun 1927, kedai ini juga memiliki satu varian kopi yang tidak akan ditemukan pecinta kopi di coffee shop manapun selain di kedai kopi Taki. Nuansa ketika memasuki kedai ini akan mengembalikan kita ke film-film kungfu Andy Lau atau Jackie Chan. Kursi yang terbuat dari pohon jati masih terawat dan digunakan dalam kedai tersebut. Foto-foto saat kedai masih gerobak juga terpajang di sisi tembok kedai Taki. Tidak hanya itu, kedai ini juga sering dijadikan lokasi pembuatan film dengan latar tempo dulu, seperti film Dewi-Dewi yang dibintangi oleh Wulan Guritno. Orang yang pernah berada di posisi pertama terkaya di Indonesia, Lim Siu Leong pun pernah mengunjungi kedai ini. Nama Taki sendiri berasal dari kata tak yang artinya orang yang bijaksana, sederhana, dan tidak bermacam-macam. Sementara kata ki berarti mudah diingat orang. Pemberian nama ini selanjutnya bisa diartikan kedai kopi sederhana yang menyimpan kebijaksanaan dan mudah diingat orang. Didirikan oleh Leong Kwi Chong dari Tiongkok Daratan, kedai kopi Taki hanya sebuah gerobak yang berdiri di sekitar Pasar Glodok. Kedai ini terus berkembang sampai sekarang. Generasi ketiga yaitu Latif Yulus alias Ayau memiliki hobi meracik kopi untuk mendapatkan rasa khas dari kedai kopinya. Saat generasi pertama, kedai kopi Taki hanya berupa gerobak dorong yang bisa pindah-pindah tempat. Kopi yang dipasok pun berasal dari pasar di sekitar Glodok. Pada zaman itu, kualitas kopi masih terjaga sehingga kopi Taki diminati para pecinta kopi. Pada generasi kedua, ketika dipimpin Leong Chun, ayah Ayau, kedai kopi pindah ke pertokoan di dalam Gang Gloria yang masih berdiri sampai saat ini. Kopi yang disajikan juga masih dipasok dari pasar-pasar tradisional di sekitar Glodok.
Menginjak tahun 1976, ketika Ayau memegang kedai kopi, ia mencoba mengkombinasikan beberapa jenis kopi dalam satu gelas besar untuk dinikmati penggemar kopi. Ia membeli biji-biji kopi untuk digiling sendiri. Lalu ia mencampur beberapa jenis kopi ke dalam satu wadah untuk menghasilkan satu gelas kopi yang bisa dinikmati dan dikenal dengan es kopi Taki. Es kopi Taki merupakan campuran kopi dari jenis kopi Robusta maupun Arabica dari Lampung, Toraja, sampai Sidikalang. Ada pelanggan yang setiap pagi mendatangi kedai hanya untuk menyeruput kenikmatan kopi racikan Ayau. Ada pula pelanggan puluhan tahun yang sudah melanglang buana ke Amerika, Singapura, hingga Australia, namun selalu kembali mendatangi kedai kopi ini untuk mendapatkan sensasi rasa kopi yang khas dari kedai kopi Taki. Selain es kopi Taki, ada satu makanan ciri khas dari Petak 9, yaitu rujak Shanghai. Rujak Shanghai adalah sejenis rujak yang terbuat dari buah-buahan, namun yang membedakan rujak ini menggunakan pula juhi. Sebelum disajikan, juhi dan ubur-ubur yang sudah dikeringkan terlebih dahulu direbus agar daging juhi dan ubur-ubur menjadi lembut. Setelah itu, barulah kedua binatang laut ini dipotong kecil-kecil dan kemudian ditaruh di piring. Untuk memberikan rasa segar dalam masakan, ditambahkan pula sayur kangkung dan mentimun yang diiris kecil hingga menjadi acar. Kemudian, irisan mentimun dan kangkung dicampur menjadi satu dengan daging juhi dan ubur-ubur. Barulah masakan segar itu diberi kecap asin dan saus sambal atau tomat dengan ditaburi tumbukan kacang tanah sebagai kuahnya. Biasanya sebelum menikmati rujak Shanghai, aduk terlebih dahulu campuran masakan agar rasanya merata. Rasa rujak Shanghai yang asam, asin, dan manis ini benar-benar bisa menggoyang lidah Anda. Dan uniknya, biasanya rujak Shanghai hanya bisa kita temukan di malam hari. Citra Glodok sebagai pusat barang elektronik sangat kental sekali pada tahun 1970-an sampai 2000-an. Namun ada satu citra Glodok yang belum pudar sampai sekarang, yakni pusat obat tradisional Tiongkok. Bisnis toko obat yang sudah ada sejak 100 tahun lalu itu tetap eksis sampai sekarang. Dari 128 toko obat di sana, toko obat yang paling ramai adalah Tai Seng Ho. Padahal tokonya kecil, gelap, dan masih menggunakan lemari kayu yang tua. Sementara toko lain sudah menggunakan etalase berbahan aluminium dan kaca. Toko obat Tai Seng Ho beralamat di Jalan Pancoran nomor 28 Jakarta Barat. Di toko obat ini terdapat praktek Shinsei. Toko-toko obat di Glodok menjual obat secara bebas dan menerima resep dari Shinsei dalam huruf kanji atau aksara Tiongkok. Hal ini disebabkan kosakata bahasa Indonesia sangat sedikit sehingga tidak mampu menampung begitu banyak nama obat tradisional Tiongkok. Padahal, obat itu sebagian besar dari Indonesia dan sebagian lagi dari Tiongkok.
Pelestarian adalah suatu proses atau teknik yang didasarkan pada kebutuhan individu itu sendiri. Kelestarian tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu harus dikembangkan pula. Melestarikan suatu kebudayaan pun dengan cara mendalami atau paling tidak mengetahui tentang budaya itu sendiri, mempertahankan nilai budaya, salah satunya dengan mengembangkan seni budaya tersebut disertai dengan keadaan yang kita alami sekarang ini, yang bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai budayanya.